mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah ditunggu-tunggu oleh umat, dalam hal ini PBNU dan MUI tak mengambil sikap, bahkan hanya sekedar bersuara saja. Mereka terkesan tak mengetahui polemik yang terjadi di tengah-tengah umat. Padahal pasti MUI mengetahui atau paling tidak mendengar. MUI selama ini diam seakan membiarkan polemik para kabid imigran Yaman terus berlangsung di tengah-tengah umat. Padahal jelas apa yang terjadi telah meresahkan umat Islam Nusantara. Umat utamanya warga NU berharap PBNU dan MUI bersikap tegas. Data dan fakta sudah banyak beredar di tengah-tengah umat, tinggal MUI atau PBNU berani atau tidak mengambil sikap. Setelah polemik nasab ini berlangsung sekian lama dan sudah banyak memakan korban, beberapa kalangan mulai menyuarakan masalah ini dengan mendatangi langsung ke kantor MUI Pusat. Umat berharap masalah Kabib-Kabib Ba'alwi ini segera mendapat respon, agar keresahan umat tidak terus terjadi dan korban-korban tak berjatuhan lagi akibat ulah oknum-oknum Kabib Ba'alwi. Terbaru Aliansi Pecinta Ulama Nusantara mendatangi kantor MUI untuk menyampaikan masalah Kabib-Kabib ini. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama. Dari Garut, dari Banten, dan dengan para ulama di Majelis Ulama Indonesia, kita sudah mengirimkan pula surat petisi kepada MUI menyikapi fatwa yang kami lihat ada kesesatan dari para habaib Ba'alwi Musliman yang sudah 5 diantaranya masuk kepada kriteria sesat dari MUI. Dan juga kami juga membawa para ulama dan juga saksi korban Mbak Zeda Salim untuk mencurahkan isi hatinya bahwasanya ada kesesatan oknum Habib yang sudah kekerasan seksual. Ini mengaku-ngaku membawa sebagai cucu Nabi, tapi melakukan kezaliman itu sama dengan melecehkan dan merendahkan Nabi yang ada dalam kriteria MUI. Membawa satu saksi korban, apakah itu memperkuat bahwa ajuan dari Bagus ini dan kawan-kawan? Ya, ini insya Allah berproses, karena kami tidak hanya untuk masalah korban ini, untuk memudahkan kita memproses jalur hukum. Untuk kalangan Ba'alwi ini yang kita proses jalur hukum, ada untuk Mbak Zeda ini adalah kekerasan seksual. Ada lagi kasus-kasus lain untuk fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, persekusi, pemalsuan sejarah. Ya, tapi yang kita lagi berproses. Tapi yang jelas perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwasanya ada kesesatan habaib Ba'alwi Musliman sampai dengan 5 kriteria masuk. Sehingga ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Karena kami melihat ada oknum Kiai Nusantara yang sekedar nyeleneh saja, tidak di luar kebiasaan, itu sudah disikapi oleh oknum petinggi MUI di media berita. Nah, kami tadi sudah menanyakan, ternyata tidak atas nama MUI, tapi itu atas nama pribadi saja. Nah, begitu pula kami di sini ingin para MUI ini bersikap tegas, para ulama, untuk menyikapi ini sudah menjadi keresahan di masyarakat. Nah, termasuk Kiai dari Garut, Kiai Amin juga menyampaikan tadi masalah kasus dawir atau finansial yang merugikan. Jadi penjajahan Ba'alwi ini tidak hanya seksual saja, tapi doktrinal, kultural, rasial, finansial. Bagus, apakah pesan Bagus kepada korban-korban yang belum berani untuk melaporkan gimana? Baik, saran saya, para korban-korban, mari kita sama-sama bersuara. Imam Ali menyatakan kezaliman akan tetap ada bukan hanya karena banyaknya orang zalim, tapi karena diamnya orang-orang baik. Maka orang-orang baik, mari kita bersatu padu, kita suarakan kebenaran. Ibarat lidi, kalau cuma sendiri-sendiri, mudah dipatahkan. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah tidak mau dipatahkan. Jadi, alhamdulillah kita bersyukur Mbak Zeda juga sudah bersuara. Moga-moga bisa diikuti oleh para korban-korban yang lain untuk sama-sama kita bersatu melawan kemungkaran, melawan kezaliman, melawan kesesatan. Dari Kiai sendiri ada pesan untuk hari ini seperti apa?
akhirnya didengar juga sama MUI. Ya, pesan saya seperti apa yang disampaikan Bagus Mogi untuk mengusung kebaikan, kebenaran yang hakiki, ya orang-orang baik itu harus bersuara. Sekaranglah saatnya, sekarang saatnya yang hak itu hak, yang batil itu batil. Agama tidak bisa digonta-ganti, apalagi sudah mencakup rukun-rukun iman, rukun Islam nggak bisa. Kalau sesat ya sesat, katakan sesat. Kalau benar ya benar, katakan benar. Itulah agama. Nggak bisa dibelok-belokkan. Inilah yang kami usung sampai kami datang bersama-sama dengan saudara para kiai dari Banten ke MUI Pusat. Salah satunya itu yang kami sampaikan. Mohon kejelasan, mohon ditanggapi. Ini fakta, ini rasis, ini resah masyarakat, khususnya kaum muslimin dan terkhusus warga Nahdlatul Ulama. Itu saja. Kalau Kak Jeda sendiri gimana Kak setelah tadi hasilnya didengar dengan MUI? Ya intinya kami mewakili jeritan hati wanita Indonesia yang menjadi korban para oknum Habib. Tadi sudah disampaikan ke MUI langsung. Kami berharap MUI memberikan support, memberikan keadilan, dan langkah kami sebagai mewakili wanita Indonesia ke MUI adalah turut untuk memotivasi wanita Indonesia di luar sana yang mungkin juga menjadi korban para oknum Habib. Jangan takut untuk bersuara, lapor ke polisi atau ke Aliansi Pecinta Ulama Nusantara juga tidak masalah. Juga perjuangan Wali Songo Indonesia. Betul. Juga. Saya di sini hanya ingin memotivasi perempuan di luar sana, bagi Anda yang menjadi korban kaum oknum Habib yang mengaku-ngaku menjadi cucu Rasulullah untuk mencari mangsa perempuan pribumi khususnya, bersuaralah mencari keadilan. Oke, Kalau Pak Banten, gimana kalau pakai itu? Jadi intinya kami datang ke MUI Pusat agar MUI sebagai lembaga yang mewadahi para ulama se-Indonesia dalam menyikapi permasalahan harus seadil-adilnya, jangan pilih tebak. Kemarin pengalaman sebagaimana yang kita ketahui, seorang Abah Buron, padahal itu tidak begitu membahayakan menurut saya. Sama semut tuh. Ya, soalnya kalau ngomong sama semut, itu artis juga ada ya. Siapa tuh yang semut-semut merah itu? Mesak, ya. Terus siapa tuh yang Hobi Mesa, terus lagi yang rumput bergoyang itu ya, jadi mestinya dalam menyikapi ini siapapun mereka, dari klan apapun mereka, mau Ba'alawi, mau Habaib, mau siapapun, kalau mereka betul melanggar tidak sesuai dengan aturan syariat agama, seharusnya MUI tegas langsung mengeluarkan fatwa kalau itu menyesatkan umat. Terkait yang kedua, masalah kajian nasab yang digelontorkan oleh Kiimat, seharusnya setelah 2 tahun melihat, harusnya MUI merasa gimana gitu, terpanggil untuk bisa menjadi suatu yang memfasilitasi untuk bisa bertemu antara Robito dengan pihak Kiimat ya. Mungkin kalau cepat dikasih tempat, difasilitasi, insya Allah ini akan cepat clear, cepat selesai dan tidak meresahkan masyarakat. Amin. Karena memang ini kalau kita lihat dari antara pro dan kontra kedua kubu ini membahayakan persatuan dan kesatuan, semakin meruncing kalau memang MUI dan pemerintah tidak cepat turun tangan. Konflik horizontal. Ya, konflik horizontal. Mungkin itu saja. Nah, terakhir satu lagi masalah menjual-jual tadi cucu Nabi. Banyak sekali oknum yang mengedepankan kepentingan secara kehormatan, pengen dipuja-puja. Akhirnya yang jadi korban itu bukan hanya duit, pendawiran, tapi perempuan pun banyak yang akunnya jadi gendaan. Terima kasih, itu aja. Ya. Jadi tambah sedikit, tadi kami memberikan 3 petisi. Petisinya itu yang kesehatan tadi itu kita minta MUI menegaskan memang ada kesehatan, baik secara doktrin umum maupun oknum-oknum khusus sampai Balai Muslimah. Yang kedua, kami meminta ada penegasan untuk bisa ini dijalankan jalur hukum untuk penistaan agama. Dari kesehatan kita inginkan ini bisa untuk jalur hukum ke penistaan agama. Dan yang ketiga, kami meminta MUI untuk memediasi pertemuan adu hujah antara Robito Alawiyah dengan Kiai Usman Al-Badani sebagaimana yang sudah beliau sampaikan. Demikian dari kami.